Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Mari kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata Bu Guru. Iya Bu, jawab anak-anak. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama adalah air. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri air. Coba adik-adik sebutkan ciri-ciri air. Bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Ya, itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau air ini tidak berwarna ya. Lalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, lalu ini termasuk dalam benda cair ya. Air ini termasuk dalam benda cair. Itu yang bisa kita amati. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah pasir. Nah, pasir ini dari butiran-butiran ya adik-adik ya. Nah, pasir ini bukan benda cair, walaupun bisa dicetak dengan cetakan ya, biasanya kalau kalian bermain. Nah, pasir ini termasuk benda padat, karena yang kita lihat adalah butiran-butirannya. Nah, kalian bisa sebutkan, pasir ini berwarna coklat, bentuknya tetap, lalu termasuk benda padat, itu adalah ciri-ciri pasir. Benda yang kita amati berikutnya adalah ember. Nah, dari ember ini kalian bisa sebutkan ciri-cirinya. Berwarna biru, maaf ya, berwarna biru, mungkin punya kalian berwarna hijau, berbentuk seperti tabung, digunakan untuk tempat air. Nah, itu adalah ciri-ciri ember. Nah, ember ini termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah skop. Nah, adik-adik pasti pernah lihat skop ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari besi dan kayu. Nah, adik-adik bisa sebutkan terbuat dari plastik, besi, atau kayu. Lalu gunanya untuk mengambil tanah atau mengambil pasir. Ada pegangannya. Itu adalah ciri-ciri skop. Nah, skop ini juga termasuk dalam benda padat. Berikutnya yang kita amati dari benda-benda di pantai adalah kerang. Nah, ini adalah kulit kerang adik-adik. Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung? Nah, kulit kerang ini termasuk kulit kerang yang keras ya adik-adik ya. Nah, kulit kerang ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti kipas ya, ada yang nanti bentuknya bulat. Nah, kerang ini sangat keras dan termasuk dalam benda padatnya. Kulit kerang ini termasuk dalam benda padat. Nah, itu tadi yang bisa kita amati dari benda-benda yang ada di pantai. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, yang pertama adalah pasir. Pasir ini adalah benda tetap. Lalu yang kedua adalah, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata Bu Guru. Lalu anak-anak menjawab, hore! Mereka sangat senang karena akan mengamati keragaman benda pada ayunan. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah ayunan. Kita akan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri dari ayunan tersebut. Yang pertama yang kita amati adalah tali ayunan. Ciri-ciri tali ayunan adalah bentuknya panjang adik-adik. Terbuat dari benang yang dililit-lilit. Di sini tali ayunan ini sangat kuat sehingga ketika kita naik di ayunan, tali ayunan ini tidak akan mudah patah ya. Lalu ada yang berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Nah, tergantung dari ayunan yang kalian amati. Berikutnya yang kita amati adalah tempat duduk ayunan. Nah, tempat duduk ayunan ini bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu, berwarna biru. Nah, mungkin yang kalian amati berbeda dengan yang Kak Citra amati. Berikutnya yang kita amati adalah tiang ayunan. Bentuknya seperti tabung tapi panjang adik-adik. Terbuat dari besi dan sangat kuat. Berwarna abu-abu.
Berarti bisa kita simpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan itu termasuk dalam benda padat. Nah, benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya tidak akan berubah-ubah. Ada benda yang kuat, ada juga benda yang tidak kuat. Warna dari benda-benda ini itu berbeda-beda. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan saat mengamati ayunan. Kita akan amati satu persatu dari benda-benda yang ada di tempat bermain tadi. Yang pertama adalah bola. Nah, di sini adik-adik bisa amati. Ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat. Warnanya macam-macam ya, ada merah, kuning, ungu, hijau, pink ya, biru, orange dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda kedua yang akan kita amati adalah perosotan. Ciri-cirinya perosotan ini warnanya juga bermacam-macam. Mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, hijau dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Nah, untuk perosotan ini banyak macamnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari papan. Kegunaannya itu untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Kalian bisa tambahkan ciri-ciri menurut kalian. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah jaring. Nah, ini ya, jaring ini warnanya bermacam-macam juga. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau. Biasanya ini di tempat bermain itu untuk menjaga agar anak-anak tidak terjatuh. Terbuat dari tali. Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah tangga pada perosotan. Nah, tangga pada perosotan itu warnanya juga bermacam-macam, tergantung yang adik-adik amati. Terbuat dari besi yang kokoh. Bentuknya persegi panjang, ada tangganya ya untuk naik. Lalu kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan. Juga termasuk dalam benda padat. Itu adalah 4 benda yang kita amati di perosotan ya, yang Beni mainkan bersama teman-temannya. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, di sini ada gambar mana saja yang merupakan benda padat. Kita lihat gambar yang pertama, itu gambar bola. Gambar bola ini termasuk benda padat. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Nah, kita akan belajar tentang pengamatan keragaman benda. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan nih adalah bola, kayu, dan balon. Petunjuknya, amatilah alat dan bahan tersebut satu persatu. Ini adalah bola yang akan kita amati nih adik-adik. Ciri-ciri dari bola ini bentuknya bulat. Warnanya macam-macam, ada merah, kuning, ungu, hijau, putih, hitam, dan lain sebagainya. Ini terbuat dari plastik dan karet. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Ini termasuk dalam benda padat, tetapi di dalamnya itu berisi benda gas, sehingga membuat bola ini menjadi menggelembung. Benda berikutnya yang kita amati adalah kayu. Ciri-ciri dari kayu adalah ada yang bentuknya bulat, ada yang papan persegi panjang. Warnanya coklat, keras, dan kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas dan tisu, termasuk dalam benda padat. Benda yang kita amati adalah balon. Nah, ciri-cirinya apa ya dari balon ini? Bentuknya bulat, berisi udara atau gas. Warnanya warna-warni, ada putih, biru, hijau, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Terbuat dari karet adik-adik, sehingga ini bisa melar, jadi bisa menggelembung karena terbuat dari karet. Kegunaannya untuk bermain atau untuk hiasan juga bisa. Termasuk dalam benda padat dan isinya adalah benda gas. Nah, itu tadi 3 benda yang kita amati bersama-sama. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Beni bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Beni ingin menunggangi gajah. Nah, di sini Beni dan teman-temannya pergi ke kebun binatang.
Beni ingin naik gajah adik-adik. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah.